come for Sega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelis Mutiarum dengan NPM 20210385. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A dengan dosen pengampu Bapak Muslim SHI MHI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber-sumber hukum yang tidak disepakati, istihsan, istihab, dan marsalah mursalah. Dalam Islam, tentunya ada beberapa sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati. Tujuannya tidak lain adalah sebagai landasan hukum kehidupan untuk kita semua, terutama sebagai seseorang muslim yang baik. Ada beberapa sumber-sumber hukum yang disepakati, yakni Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Namun di sini materi yang kita akan bahas adalah beberapa sumber hukum yang tidak disepakati, yakni istihsan, ihtisab, dan marsalah mursalah. Dan di materi ini kita akan membahas secara ringkas tentang ihtisan, ihtisab, dan marsalah mursalah. Sebagai sumber-sumber hukum yang tidak disepakati. Yang pertama, ada ihtisan secara bahasa. Berdasarkan dari bahasa Arab, al-hasan yang artinya sesuatu yang baik, sedangkan secara istilah adalah beralihnya pemikiran seseorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian menenangkan perpindahan itu. Secara mudahnya, istihsan dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan meninggalkan dasar hukum yang telah disepakati dalam Naas Al-Quran. Yang kedua ada istihab. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab sohaba yang artinya menemani, sedangkan secara istilah istihab adalah mengambil hukum yang telah ditetapkan di awal pada masa lampau untuk digunakan di masa sekarang maupun yang akan datang, asalkan tidak ada dalil yang mengubahnya. Dan yang ketiga, ada marsalah mursalah. Marsalah mursalah ini termasuk gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni marsalah yang artinya baik dan mursalah yang artinya terlepas atau bebas. Secara istilah, marsalah mursalah adalah apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syarat tersebut. Tidak ada petunjuk cara secara khusus yang menolaknya juga, dan tidak ada petunjuk syara yang mengakuinya. Baiklah, cukup sekian penjelasan ringkasan tentang sumber-sumber hukum yang tidak disepakati. Tentunya kita sebagai umat muslim yang baik harusnya memahami apa saja hukum-hukum yang disepakati dan yang tidak. Tujuannya tidak lebih agar ibadah yang kita lakukan lebih hidayat rasanya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.